Kepulan asap tebal dengan bau menyengat itu langsung memenuhi ruangan cungkup makam Raden Kembangjaya atau Raden Joyokusumo. Beliau itu dulu adalah tokoh pendiri Keraton Pesantenan yaitu Cikal Bakal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Makam tersebut mempunyai pancaran energi supranatural yang sangat dahsyat. Selain itu, di dekat kompleks makam itu juga ada yang namanya Siti Hinggil dan Gentong Ajaib yang cukup keramat. Selengkapnya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Keraton Pesantenan itu dulu adalah salah satu kerajaan kecil, namun bukan berarti tanpa pengaruh. Kesaktian yang dimiliki Raden Joyokusumo itu membuat kerajaan ini begitu disegani kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, termasuk kerajaan Majapahit. Karena itu pula membuat kerajaan ini bisa maju dengan pesat, terutama dalam hal ekonomi. Sebab berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai kerajaan lain di sekitarnya itu dijalin dengan baik. Namun sayang, sepeninggal Raden Joyokusumo, kerajaan Pesantenan ini mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya benar-benar runtuh di masa kejayaan kerajaan Mataram. Meski begitu pemirsa, petilasan kerajaan ini tetap memiliki daya metafisika atau daya magis yang terpancar dari makam Raden Joyokusumo yang terkenal akan kesaktiannya tersebut. Diyakini bahwa setiap malam satu suro, Raden Joyokusumo itu akan muncul menampakkan diri. Hal ini bukan tanpa tujuan, melainkan pada malam satu suro tersebut ada rapat besar yang melibatkan seluruh tokoh zaman dulu dan tokoh dari alam gaib. Mereka itu adalah Raden Kusumo sendiri, terus Prabu Brawijaya yaitu Raja Majapahit, Kanjeng Ratu Kidul, dan lain sebagainya. Dalam rapat tersebut dibahas terkait keadaan dunia, terutama tanah Nusantara di tahun yang akan datang. Nah, lokasi rapat tersebut itu konon ada di Siti Hinggil, di sisi timur cungkup makam Raden Joyokusumo. Bagi yang punya mata batin dan bisa menembus dimensi alam astral para roh tersebut, pasti bisa mengetahui keadaan tanah Nusantara di tahun yang akan datang. Namun bagi orang awam tentunya hal ini sangat sulit sekali pemirsa. Karena keistimewaan itulah, kemudian tempat ini itu selalu didatangi oleh mereka yang ingin memperoleh keberhasilan dalam hidup. Kebanyakan yang datang ke tempat ini adalah para pejabat pemerintahan. Mungkin mereka itu ingin naik pangkat ataupun keperluan-keperluan yang lainnya. Selain di Siti Hinggil dan makam Raden Joyokusumo, di kompleks Punden ini juga terdapat satu lagi lokasi yang keramat, yang mana diyakini mengandung energi supranatural yang cukup besar. Di tempat ini yang membuat keramat itu adalah adanya satu benda, yaitu sebuah gentong besar yang konon menurut cerita itu adalah jelmaan dari seorang penjual dawet yang bernama Ki Onggo. Ceritanya seperti ini. Ki Onggo itu adalah seorang yang dikenal sakti, meskipun hanya seorang penjual dawet saja. Karena hal itu, Raden Joyokusumo memberikan kepercayaan kepada Ki Onggo untuk menjaga dua pusakanya, yaitu keris rambut pinutung dan keris kuluk kanigoro. Sebab siapapun yang bisa memiliki kedua pusaka itu akan bisa menguasai tanah Jawa pemirsa. Karena itulah Raden Joyokusumo itu takut kalau kedua pusaka tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang berniat jahat. Namun sayang sekali kepercayaan yang diberikan oleh Raden Joyokusumo tersebut ternyata disia-siakan. Ki Onggo ternyata juga ingin menguasai dua pusaka itu. Karena hal itu Raden Joyokusumo itu sangat murka sekali. Dan sebelum keris itu benar-benar dikuasai oleh Ki Onggo,
maka Raden Jayakusuma itu segera membunuh Ki Angga dan jasadnya itu dikutuk menjadi sebuah gentong. Sebuah keanehan terjadi begitu jasad Ki Angga berubah menjadi gentong, pemirsa. Dua keris pusaka milik Raden Jayakusuma tiba-tiba lenyap setelah masuk ke dalam gentong dan berubah menjadi air yang mengisi gentong tersebut. Hingga kini air gentong itu diyakini bertuah atau mengandung energi metafisik. Banyak orang yang berusaha untuk mengambilnya. Selain dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, air itu juga bisa dipakai itu sebagai sarana ritual tertentu, pemirsa. Bahkan beberapa orang itu meyakini kalau air gentong itu bisa mendatangkan sebuah berkah. Namun ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mengambil air itu, yaitu harus memasukkan uang logam serta bunga. Nah, yang aneh dari gentong ini, sebanyak apapun diambil, airnya itu tidak pernah surut. Mungkin saja di dalamnya itu ada mata air, pemirsa. Silahkan bagi pemirsa yang mungkin ingin mencari jalan solusi masalah keduniaan, bisa mengunjungi lokasi ini sebagai jalur alternatif. Lokasinya itu ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dan jangan lupa untuk menemui juru kunci terlebih dahulu. Nama juru kuncinya itu adalah Bapak Ahmad. Usianya mungkin kira-kira 80 tahunan. Semoga semua masalah Anda dapat terselesaikan dengan baik dan diberikan jalan keluar serta mendapat kesuksesan. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.